Ibu sudah sabar? Nah, itu dia. Inilah Bu yang terjadi, Bu. Ingin ditolong Allah tapi syaratnya tidak dipenuhi, tidak bisa, Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya Ibu ingin masuk bioskop tapi nggak punya tiket. Ibu meraung-raung di depan pintu bioskop, dimasukin nggak? Kenapa? Tiketnya nggak ada, syaratnya kan? Ibu misalnya sabarnya masih belum sabar, sholatnya masih jalan-jalan, imannya masih belum pas. Ibu meraung-raung minta tolong pun, kalau tiga ini tidak terpenuhi, ditolong-tolong nggak? Makanya banyak orang yang saya udah doa, saya udah begini, enggak, syaratnya dulu terpenuhi. Bahkan ibu tidak meminta pun, kalau syarat ibu terpenuhi, pasti ditolong. Kalau ibu, enggak, tenang, jangan tegang. Ini saya hanya kasih tahu. Loh, karena selama ini kan ibu tuh saya kasihan gitu loh. Ibu mengaji tapi ibu tidak fokus untuk menyelesaikan masalah hidup. Akhirnya pengajian yang ibu lakukan sekarang ini tidak bisa diaplikasikan kan ketika ibu punya masalah. Padahal saya yakin ini dari lihat wajah-wajahnya ibu ini hobinya ngaji nih. Lah, tapi kenapa masih pusing? Loh, ngaji itu harus bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Paham ibu? Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana sabar yang benar menurut Allah? Bagaimana sholat yang benar menurut Allah? Bagaimana iman yang benar menurut Allah? Kan begitu kan? Baik. Karena ayatnya adalah hai orang-orang yang beriman, kita akan mulai dari iman ya. Setuju ini? Baik, saya mau nanya. Ibu-ibu sudah beriman? Insyaallah. Sudah? Baik, kita cek sekarang. Oh iya dong, harus dicek menurut Al-Quran. Masa sudah merasa saja ya? Baik, menurut Al-Quran, ciri orang beriman itu apa ya? Ibu cek ya. Mas Iwan bisa bantu saya pakai ya? Sabar. Belum. Buka surat 62 ya. Surat 10 ayat 62-63. Kita cek apakah ibu sudah beriman atau belum. Kalau belum, kita ajari caranya. Buka surat 10 ayat 62-63. Ini cirinya orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut mereka dan tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu 63-nya? Yaitu orang-orang yang beriman. Oh, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu tidak takut dan bersedih hati. Saya mau nanya, ibu masih bersedih hati nggak? Masih. Berarti sudah beriman atau belum? Belum. Halo? Kok pada diam sekarang? Saya ulang lagi. Cirinya orang beriman itu tidak ada takut dan bersedih hati. Itu cirinya ya. Berarti kalau ibu sudah beriman, pasti ibu menjalani hidup itu tidak takut dan bersedih hati, kan begitu kan? Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu semua saya mau nanya. Berarti cirinya orang beriman itu tidak takut dan bersedih hati ya? Ibu sekarang menjalani hidup itu masih ada rasa takut bersedih hati enggak? Masih. Kalau masih itu sudah beriman atau kurang beriman? Kurang. Kenapa bilang tadi sudah beriman? Mereka itu siapa Ustaz ya? Hah? Ada rasa takut kepada mereka. Mereka itu siapa? Kejadian. Oh, jadian. Iya, kan ibu khawatir sama kejadian. Nanti takutnya begini, nanti kita begitu kan, begitu kan? Oh. Lah, ayo ibu. Saya mau nanya, berarti selama ini ibu takut, masih ada takut dan sedih nggak? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Mau kapan ditambahnya? Kalau ada masalah. Wah. Loh, hati-hati bu, ibu tuh harus belajar ini loh bu. Karena kalau ibu benar, kalau ibu imannya benar nanti ditolong Allah dengan cepat. Makanya ibu harus diajarin dulu. Jadi kenapa selama ini kita tidak ditolong Allah? Tidak. Karena kita belum termasuk kategori orang yang beriman. Jadi kalau ibu mau nangis-nangis pun, doa habis-habisan pun, kalau tidak beriman tidak bisa. Masih ibu? Ya? Pada diri saya jadi tegang. Tersepona. Gak apa-apa ya, saya menyadarkan ibu ya, biar ibu tuh jangan merasa sudah nanti dulu, karena ada tolak ukurnya Al-Quran, gitu loh. Paham
Paham Ibu? Padahal kalau Ibu kuasai ini saja, iman, sabar, sholat, sudah masalah itu cepat selesai nanti. Ya. Yunus 10:3. Betul. Nah, kira-kira kalau gerendeng itu menghormati Allah atau tidak? Tidak. Nah, nanti ibu tanya kepada saya ya, Pak, bagaimana caranya supaya tidak menggerendeng ya? Nanti saya ajarkan. Pokoknya yang saya ajarkan itu bukan teori ya. Yang akan saya ajarkan adalah saya ajarkan teori sebentar, ibu pas pulang saya ajarkan prakteknya. Biar ibu tuh meningkat imannya ya, dan ditolong ya. Cepat kok insya Allah. Baik, berarti sekarang kita harus praktek ya. Terus bagaimana caranya Pak supaya saya bisa praktek beriman, kan itu kan yang penting kan? Baik, ini caranya. Saya mau nanya dulu ya, Ibu, untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Perlu. Oke, perlu? Baik. Kalau memang Ibu perlu proses, saya mau nanya, umur berapa Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? Katanya perlu proses. Sebelumnya dari Sebelumnya. Ya udah, seorang lagi berarti. Ibu untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Sekarang prosesnya. Ini pas sekarang ya. Sekarang ya. Nah, ya sudah, kalau saya nanya nggak usah kan? Kalau Ibu bilang perlu, saya tanya balik, umur berapa Ibu mau yakin? Apakah Ibu perlu proses meyakini Allah Maha Baik atau yakin baik? Yakin baik. Terus kenapa perlu proses? Tidak perlu proses. Ternyata ini jebakan dari iblis. Ya, saya jelaskan ya. Ini jebakan dari iblis, jebakan setan, supaya Ibu tidak yakin kepada Allah, padahal Allah menolong berdasarkan keyakinan. Kalau Ibu bilang perlu proses, ya, saya tanya balik, adakah sifat Allah yang meragukan? Tidak. Lah kalau tidak ada, kenapa perlu proses? Karena ketidaktahuan kita. Nah, karena memang jebakan. Karena memang jebakan ini. Ini jebakan dari iblis biar Ibu tidak yakin, padahal Allah menolong berdasarkan keyakinan. Makanya ini saya ajarkan Ibu biar Ibu cepat ditolong Allah itu loh. Paham ini Ibu? Nah, sekarang kita praktek. Bagaimana prakteknya Pak iman dalam kehidupan sehari-hari? Bukan teorinya, prakteknya ya. Ibu praktek. Kan ketika Allah kasih masalah kepada kita, itu tuh akan ada dua alat. Satu yang namanya logika, ini ya. Satu yang namanya iman. Jadi ada dua ya, ada logika, ada iman. Jelas ini Ibu semua? Baik. Saya mau nanya sekarang. Pas Allah ngasih masalah, kapan logika digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Halo? Kok bingung? Saya ulang, kan ketika dikasih masalah oleh Allah, ada logika, ada iman. Kan dua kan ini ya? Nah saya mau nanya ya, ketika Allah memberikan masalah kepada kita, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo Bu. Iman di awal. Iman di awal, logika Di akhir. Nah Ibu aja bingung ya? Ya udah gini, saya bimbing aja biar Ibu paham. Lah gimana Ibu bisa beriman meningkat kalau Ibu nggak ngerti caranya, kan gitu ya? Gini, saya bimbing ya. Saya buat 3 pertanyaan, insya Allah Ibu paham. 1, Ibu percaya tidak? 1 tambah 1 itu 2, percaya? Ibu mau percaya atau tidak? 1 tambah 1 itu pasti 2, karena masih di dalam logika. Boleh, berarti perlu pakai iman ya? Nggak usah. Jelas ini? Oke, yang kedua, Ibu percaya gula itu rasanya manis? Ibu mau percaya atau tidak? Gula itu pasti rasanya karena masih bisa dibuktikan Bu. Apa maksudnya? Sesuatu yang masih dalam logika, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, itu tidak usah pakai namanya iman. Gak usah. Oke, terus apa? Pertanyaan ketiga Ibu jawab ya. Akar 17 dikali sinus 30 dikali 385 dikali akar 19 dibagi akar 13 dikali 65 hasilnya 5. Percaya atau tidak? Oh, pilihan Ibu cuma 2 sama saya? Percaya. Ibu pilihannya cuma 2. Ibu percaya saya atau tidak? Kenapa? Karena sudah di luar logika. Maksudnya apa Pak? Artinya iman kita gunakan setelah logika kita mentok.
maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik. Kalau tidak masuk akal, saya tidak percaya. Hati-hati di sini. Makanya banyak orang pintar ateis, ibu-ibu. Paham? Jadi iman kapan digunakan? Kalau logika sudah mentok, maka gunakanlah yang namanya iman. Paham ibu-ibu semua? Apa Pak dasarnya Al-Quran? Banyak. Saya kasih tahu nih ya. Ketika tentara Nabi Musa dikejar tentara Firaun, di hadapan Nabi Musa, di hadapan tentara itu apa? Laut. Laut. Ayo saya mau nanya, secara logika Nabi Musa selamat nggak? Tidak. Kenapa Nabi Musa selamat? Pertolongan Allah. Allah menyuruh, hei Musa pukulkan Tongkat. Ayo saya mau nanya, logika dari mana yang bisa menjelaskan? Pukulkan tongkat, laut terbelah. Masuk akal nggak? Kenapa terjadi? Kuasa Allah. Coba ibu silakan bawa tongkat ke Parangtritis. Pukulkan, nggak mungkin. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika Nabi Musa disuruh Allah, hei Musa pukulkan tongkat, Nabi Musa menggunakan iman 100%. Nabi Musa yakin, ya Allah baik saya pukulkan dengan keyakinan 100%, maka laut terbelah. Apa maksudnya? Ternyata kalau kita menggunakan iman akan muncul yang namanya mukjizat, akan muncul yang namanya keajaiban. Itulah ibu. Jadi kalau selama ini ibu menghadapi masalah ragu-ragu, muncul nggak keajaiban? Jangan harap.